gitu. Ya harga turun karena kita terlalu sombong mungkin. Kopi Gayo Iya, iya. hebat sekali ya. Sekarang lagi kena batunya. Iya, iya, iya. Terlepas dari itu ya kita ini alhamdulillah kopi Aceh, kopi Gayo ini laku di dalam maupun di luar negeri. Cuman masalahnya adalah banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu kita perbaiki. Iya. Dan juga banyak hal-hal yang biasa dibuang-buang ternyata bisa dimanfaatkan untuk yang lebih bagus. Yang pertama kopi ini sering identik kopi pahit. Iya. Kopi pahit, asam. Sebetulnya kopi ini dengan potensi yang kalau kita buka seperti ini, ya, ini ada lendir nih, ini gula buah. Gula Dan buah. Gula buah kalau kita cicipi manis, manis sekali. Ya. Ini fruktosa, gula buah ya. Bukan glukosa ini, fruktosa, gula buah dan bagus untuk kesehatan Iya, di sini. iya, iya. Dan masalahnya manisnya ini tidak sampai ke gelas karena salah menyajikan. Iya, iya. Salah menyajikan sehingga menganggap kopi ini pahit. Sebetulnya kalau manisnya ini bisa masuk ke gelas, insya Allah kopi ini manis tanpa gula pun tanpa gula. Iya. Jadi ini kita ada beberapa edukasi ke masyarakat, petani, ke kafe-kafe termasuk warung-warung, bagaimana menyajikan kopi dengan benar. Ya, karena sehari-hari ini kalau disajikan sembarangan pada umumnya itu ada 5 kesalahan orang bikin kopi. Yang menyebabkan kopi pahit ini karena orang bikin kopi pakai air mendidih. Nah, itu salah. Air yang mendidih ini menyebabkan seharusnya kopi ini lembut. Ya, lembut ini. Karena air yang panas, terlalu panas ya, ini gosong sehingga pahit. Ini sering kita sampaikan juga ke beberapa kampung, ke beberapa warung. Yang menyebabkan kopi pahit ini pertama sebabnya adalah airnya terlalu panas, air mendidih. Yang kedua yang menyebabkan kopinya asam, airnya kurang panas, misalnya air dispenser, air termos. Butir-butir ini tidak bisa larut sempurna, butir-butir kopi ini hanya sebagiannya, asamnya yang larut, secara keseluruhan tidak larut. Kemudian ini yang fatal nih, orang bikin kopi pakai sendok. Nah, ini kesalahan fatal. Seringkali orang bikin kopi terus diaduk pakai sendok, ini salah fatal. Gitu. Seharusnya air sama kopi ini bereaksi secara alami. Tapi ini dipaksa supaya cepat, karena buru-buru, karena nggak sabar kan, buru-buru. Sehingga potensi pahit, asam terminum semua. Ya. Dan ini kita perkenalkan metodenya bagaimana supaya bikin kopi ini tidak pahit, ya, tidak asam dan tidak kasar. Ini juga menyebabkan kasar. Kalau takarannya umumnya 1 sendok penuh ini untuk 1 gelas. Kita sarankan menggunakan teko kaca karena teko kaca ini reaksinya higienis ya, tidak seperti alat sekarang banyak alat-alat, banyak mesin yang semuanya itu sifatnya bisnis. Ya, mesin-mesin itu di dalamnya itu banyak kerak-kerak, banyak selang-selang, sehingga manis dari kopi nempel di selang-selang, di saringan-saringan. Sekarang sudah bermacam-macam dengan segala kelebihan dan keunikannya. Ini kita perkenalkan caranya sederhana dengan teko kaca. Supaya semua potensi kopi termasuk manisnya tadi bisa terminum. Jadi pertama tadi takaran 1 gelas 1 sendok, untuk teko ini bisa 4 gelas sampai 5 gelas penuh. Kemudian yang kedua, setelah air mendidih didiamkan 1-2 menit. Ya, tidak boleh terlalu mendidih menyebabkan gosong. Yang ketiga, kopi tidak diaduk pakai sendok tapi diaduk dengan air dengan cara diputar. Diaduk memutar. Tidak perlu pakai sendok. Ini alami. Ini reaksinya selama 4 menit. Selama 4 menit ini kopi yang pahit tadi turun, potensi pahit turun. Kemudian ada ampas di atas ini mengunci reaksi kopi supaya rasanya tidak lari. Nah, ini ada ampas di atas ini. Ya.
Kalau ampas yang berat turun, pahit, asam turun. Ini kita tunggu 4 menit reaksinya. Sambil menunggu ini kita pemanfaatan kulit kopi. Jadi orang melihat kopi ini hanya bijinya. Iya. Dimana antara biji sama kulit ini selain bijinya memang berat, tapi kulitnya ini 30% lebih. Ya, ini selama ini dibuang percuma. Padahal kalau kita cicipi ini tadi manis, ya. Dan ini karena salah menyebutnya, ini kita menyebutnya kulit. Sebetulnya ini bukan hanya sekedar kulit. Kulit itu hanya lapisan tipisnya. Di luarnya inilah kulit. Kemudian yang tebal ini adalah daging. Oh, dagingnya. Ya, ini daging buah kopi. Jangan lupa itu buah. Ya. Kemudian yang ketiga lendirnya ini adalah fruktosa, gula buah. Seperti mangga lah. Seperti mangga, tipis gitu. ya. Bijinya segitu. Ini. Jadi selama ini bilangnya kulit, ya akhirnya dibuang nggak apa-apa. Gitu. Karena yang penting Ya. bijinya. Dengan pengolahan yang sederhana ini ada skemanya. Kita juga edukasi ke petani untuk memanfaatkan kulit ini, kulit daging buah ini untuk menjadi salah satunya adalah teh. Teh ini punya banyak kelebihan. Ini juga lebih manis dibandingkan kopi. Ya, lebih manis. Kemudian kalau nanti dikasih gula sedikit, rasanya jadi berubah jadi madu. Yang kedua ini banyak manfaat kesehatannya, karena di sini terkandung banyak protein, banyak gula buah yang alami. Salah satunya adalah untuk ini, mengobati asam lambung. Jadi biasa kalau orang salah bikin kopi, bijinya salah menyajikan. Jadi ada anti lambungnya ada di kulit. Ini sudah sepasang ya, alhamdulillah ini udah. Iya, Masya Allah. Penawar ciptakan. Ada penawarnya ya. Kita aja ya, gitu. salah pakai ya. Termasuk efek dari beras itu kan, beras itu kan karena terlalu bersih di seleb itu kan, terlalu bersih. Jadi banyak menyebabkan sekarang karbohidrat, kemudian apa gula. Karena kalau tidak terlalu bersih, kulitnya ini adalah anti gulanya. Iya, seperti dipakai tumbuk dulu ya. Ya, Tetap ada yang ada kulitnya. kulitnya itu sebetulnya yang sehat. Ini kita juga perkenalkan masyarakat untuk memanfaatkan yang biasa dibuang. Jadi kulit itu langsung dijemur gitu. Ya, ini ada Tanpa dibuat prosesnya. apa-apa. Yang pertama prosesnya ini memang dicuci dulu. Ini tadi kita cuci, kemudian dikupas. Dikupas biasanya ini dibuang, ini jadi kopi. Jadi ini langsung dijemur sampai ke 3 hari selesai. Sudah selesai. Sudah tinggal diseduh seperti ini. Itu aja. Ya, cuman itu. Ada trik khusus ya. Makin alami makin bagus. Ya. Sesederhana ini belum ketemu cara untuk membuat teh dari kulit kopi itu di Indonesia masih jarang ketemu. Ya, kita kedatangan kemarin tamu Starbucks. Waktu kita suguhkan ini nggak mau karena di Indonesia belum ada yang bisa bikin. Yang ada adalah nanti kasar, tidak nyaman, sakit perut dan lain sebagainya. Tapi sudah kita perkenalkan tekniknya dan kita sudah standar ekspor ya, karena kita sudah beberapa kontainer ke Taiwan. Dan orang Taiwan sebelum corona sering kesini, sering diskusi, sering mengarahkan. Jadi sekarang sudah ada yang bisa buat. Banyak. Namanya. Ya, masyarakat sudah banyak yang bisa bikin. Kemudian selain bikin bahan, juga kita edukasi bagaimana menyajikan. Ya, karena menyajikannya ada tekniknya. Jadi sama juga takarannya 1 gelas untuk 1 sendok. Kemudian yang pertama ini direndam seperti ini. Direndam selama 2 menit. Ini adalah sifatnya adalah pencucian. Karena ini sifatnya kan mentah, tidak di roasting. Kemudian walaupun kita jemur di dalam rumah kaca higienis, tapi mungkin masih ada debu ikut gitu. Jadi ini ada pencucian seperti ini selama 2 menit. Yang kedua supaya merendam ini supaya mengembang. Ya, karena ini kan kering, menyusut. Supaya mengembang, supaya nanti berikutnya ketika diseduh pori-porinya terbuka. Jadi rasanya enak. Sebenarnya semua teknik ini sederhana, termasuk ini sederhana. Cuman ini masalah faktor pengalaman kemudian kita pelajari dan kita sering berdiskusi dengan beberapa pembeli kopi. Ini sudah. Jadi setelah 2 menit airnya dibuang, ditiriskan.
Dan cucian. Ya, cucian. Nanti sedikit pakai air. Sudah mengembang. Nah, kemudian kita tunggu 4 sampai 6 menit. Ini kita tunggu. Ya, ini kita lanjut kopi. Ini Itu kopinya nggak ada dicampur apa-apa. nggak ada, ini masih murni kopi. Ya. Kelebihan dari metode ini adalah kita bisa menyeduh kopi dalam berbagai ukuran. Kalau alat atau mesin tertentu harus ada ukurannya, misalnya harus lembut, misalnya bubuknya lembut atau harus kasar. Jadi alhamdulillah metode ini semua jenis bubuk mau lembut, medium atau kasar itu bisa disajikan. Kemudian seringkali di pasaran ini kopi itu campuran, karena kan orang awam nggak tahu ini kopinya asli atau campuran atau mungkin ada jagung di sini, ada beras, ada campur-campur macam-macam. Metode ini bisa mendeteksi ada campuran apa di kopi ini. Nanti terdeteksi. Kalau kopinya murni, begitu selesai kita proses, ini bersih, tidak ada ampas. Tapi kalau ada campuran, akan tertinggal ampas di sini. Misalnya ada ampas jagung, ada ampas beras, ada kopi yang jelek, kopi busuk misalnya. Itu akan tertinggal di sini. Ini kelebihannya. Berbeda dengan mesin. Mesin semua yang kita kasihkan kopi ke mesin akan jadi kopi semua. Nggak bisa deteksi ini, oh ada jagung, nggak bisa. Tapi ini bisa kita tahu kopinya ini ada campuran atau tidak. Ini sudah 4 menit. Jadi ampas atas ini diam-diam tadi udah bekerja keras. Jadi rasa dan aroma ini sebetulnya mau lari. Seperti orang biasa bikin kopi, kalau diaduk-aduk ini kan baunya kemana-mana ya. Baunya nyebar kemana-mana. Jadi itu lari kemana-mana. Yang seharusnya diminum. Jadi ampas di atas ini tadi menahan supaya rasa tidak lari. Yang keluar adalah karbon dioksida supaya tidak terasa arang. Karbon ini harus keluar, makanya tidak kita tutup. Ya, karbon keluar, tapi rasa dan aroma kopi ini ditahan oleh ampas di atas ini. Ampas di atas itu Ampas kopi, apaan nih? ampas kopi ya, yang ringan. Kopi murni tapi. Ya kopi murni yang ringan. Bukan campuran macam-macam. Tidak ada. Ya. Nanti akan ketahuan. Nanti kalau ada campuran akan ketahuan. Kemudian yang tadi yang potensi pahit turun ke bawah. Jadi ini ada satu lapis ini ampas yang potensi pahit sama asam. Ini sudah 4 menit. Kemudian ini sudah boleh pakai sendok karena yang tidak boleh diganggu adalah reaksi tadi selama 4 menit. Jadi ampas yang di atas ini sudah menahan sehingga di balik ampas ini banyak rasa-rasa yang enak. Seringkali orang ampas ini dibuang. Nah, ampas seperti ini dibuang. Padahal di balik ampas ini banyak rasa kopi yang enak. Jadi harus kita reaksikan kembali dengan cara diputar, menggantung sekitar 10 kali putaran. Ini diputar. Gantung ya. Gantung ini. Ini beberapa santri sudah ambil sanat nih ya. Puasa yang lalu ya, puasa yang lalu udah banyak. Udah banyak. Ini memang nggak bisa sekali melihat, perlu 3 kali latihan. Masya Ya, Allah. 3 kali latihan. melihat, Ya, kemudian harus ya, latihan. dan nanti kita koreksi. Seperti ini kan sepertinya sederhana ngadunya. Kalau terlalu kencang, pahit juga. Masya Allah. Ini sepertinya kan kayak sepele ya, gini-gini hampir cerita kan. Padahal ini ya perlu perlu ada latihannya. Nah ini. Jadi ciri kopi yang enak adalah muncul krema. Kalau kopi ini tidak muncul krema, ini krema. Ini kremanya. Ini. Krema. Kalau kopi tidak muncul krema berarti kopinya rusak. Salah proses atau salah memilih kopi gitu. Kemudian kalau muncul ampas di sini berarti kopinya campuran. Di sini ada misalnya ada Waktu tampil kremnya ya, ampas. kita ambil ini masih ada ampas misalnya. Ampas kopi berarti kopinya kopi campur, kopi yang jelek-jelek dicampur. Kalau ada di sini ada jagung, ada lain-lain misalnya pinang dan macam-macam, ada kulit biji salak dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam tuh campurannya. Kalau di Jawa kita kenal dengan nama kopi jitu. Siji kopi 7-nya campuran. Jitu, siji pitu. Ya. Jadi setelah kita aduk itu kita tunggu 1-2 menit sudah bisa Jadi ampas yang tadi itu kemana? di bawah. Udah turun. Udah turun semua. Udah turun semua. Ya.
Jadi ampas yang pahit tadi sudah ketutup dengan ampas yang kedua. Oh. Jadi memang ini dikunci. Jadi sekarang ini udah Yang enak, bersih. ya. ini. Udah bersih ya. Ini tinggal krema. Oke. Sudah selesai. Dan ya. Yang Metode ini sangat sederhana tapi ya perlu latihan. Kemudian ini kita sudah presentasi kemana-mana juga, sampai ke kementerian, sampai ke Rio. Iya, iya. Alhamdulillah ini kita istilahnya dipakai lah. Iya, iya. Ya. Sudah ada beberapa kampus, termasuk ini kan mahasiswa belajar. Ini mereka sudah tahu semua. Iya. Sudah tahu semua caranya, kemudian cara mendeteksi kopi. Iya, iya. Ini bisa kita cicipi. Ada kopi, ada teh kopi. Ini pun sudah selesai. Ya, Sudah sama merahnya. itu tanpa pakai gula nih. Tanpa pakai gula. Pakai gula kita bubuk. Ya, kita lebih manis segar, aja, ya. lebih segar rasanya. Tapi jangan dibayangkan nanti manisnya seperti gula pasir. Manis kopinya. Kita cicipi teh kopi dulu ya. Berarti tuanginnya ini jangan sampai habis ya. Ini. Jangan sampai ampas. Kalau Ya, sampai habis, sampai kita- terakhir aja, sampai terakhir. Begitu ampasnya udah mau ikut, dah berdiri sudah selesai. Sampai segini. Ini kan kelihatan ampasnya nih. Ya, sampai sini udah. Jadi setelah ini memang sudah bebas mau ditambahkan gula, susu itu di gelas, tidak boleh di sini. Karena kalau ditambahkan di sini ini terganggu. Ya ini pahitnya ini keluar lagi. Ini pahitnya sudah dikunci, kita aduk lagi misalnya pakai gula. Ini jadi pahit lagi. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan gula di gelas, di penyajian. Jadi secara kesehatannya gula ditambah gula dan susu sebenarnya akan mengubah ini kopi gitu. Ya, atau jadi gimana? kafein bereaksi dengan glukosa, glukosa ini menyebabkan asam lambung. Ya, itu rasanya juga asam. Jadi terasa asam. Kemudian kalau memang misalnya dibutuhkan manis, alternatifnya pertama memang madu. Yang kedua lebih bagusan susu aja. Kalau gula Udah gula pasir. gula aren Gula aren jadi gini, gula pasir ini kan bisa kita bilang gula kristalisasi. Tubuh kita hanya bisa merespon atau mencerna gula pasir ini 1 sendok 1 hari. Kalau kita minum di atas 1 sendok, berarti 1 sendok bisa dicerna, sendok yang lain akhirnya tertunda, akhirnya jadi lama-lama jadi penyakit, timbunan penyakit. Kalau gula aren, tubuh kita bisa mencerna lebih banyak lagi, bisa 5 sendok gula aren. Jadi 5 sendok gula aren kita konsumsi dalam 1 hari ini masih aman. Ya. Tapi kalau lebih dari itu, berarti itu tersimpan lagi jadi timbunan-timbunan, nanti akhirnya jadi penyakit. Dan seterusnya nanti ada gula tebu, gula merah 10 sendok. Ya, dan lain sebagainya. Ini ada takaran-takarannya. Ini kita cicipi dulu nggak pakai gula. Kalau hanya ngetes saja kita kasih gula sedikit aja. nggak usah pakai gula. Ya. Kayak mana? Iya. tapi Kita akan coba, ya. Kan mana guna, mame kopi. Mame kopi, ya. Merah. Ya. Dia udah nggak bisa dia yang mau main lah. Ini teh ya. Teh kopi. Ini teh kopi. Ini teh kopi. Kita kasih nama dengan teh. Teh kopi. Kaskar. Segar. Segar. Manis. Terasa manis aslinya. Terbukti. Kalau Anda baru pertama melihat, cepat-cepat kemari. Nikmatnya merasa nikmat setelah ada gula. Oh itu. Ya, baru ketemu nikmatnya. Berarti rasa nikmatnya itu dalam tubuhnya udah berkurang. Tadi nikmat juga. Oh, juga dua. Sekarang kita cicipi hasil teorinya tadi. Sekali. Betul, nggak ada pahit. Aneh ya, kopi nggak ada pahit. Karena memang tadi kopi sebetulnya kopi itu ada pahitnya sedikit, namanya bitter. Manisnya tadi adalah sweet, menutup pahitnya. Jadi lebih manis, lebih tinggi manisnya. Sehingga pahit ini, jadi kalau kita amati, ketika kita minum ada sedikit pahitnya, tiba-tiba
berubah jadi manis. Itu yang unik kopi. Mungkin bisa di ini cicip. Jadi antara pahit dengan Bang minum. Ya? Biasanya kalau kopi juga pengaruh Lambung. lambung. Kopi. Nah, kafeinnya 1% reaksinya agak lambat. Ke tubuh ini lambat agak panjang. Jadi ini bedanya. Jangan robusta terlalu tinggi, sebagian tubuh ini menolak sehingga sering timbul apa? Di mana panaskan lagi. Sama air lagi. Itu yang kedua masalah rasa. Kalau robusta hanya pahit saja. Kalau arabica ini kalau dipelajari ini ketemu pertama Manisnya. sweet ya manis. Kemudian ada rasa coklat. Nah inilah arabica. Jadi arabica ini banyak flavornya. Coklat itu adalah flavor atau rasa. Kemudian di balik itu langsung kita cicipi lagi, kita amati lagi, nanti muncul nanti ada nati kacang-kacangan, ada nanti rasa jahe, kemudian ada kali-kali nanti ya macam-macam ya, karena banyak. Itu kalau kita biasanya campur dari berbagai kebun, ya mungkin kebun daerah sini menyumbang rasa coklat dan kacang misalnya. Ada kopi nanti dari daerah misalnya Batu Lintang, itu nanti menyumbang rasa herbal, bermacam-macam. Akhirnya diaduk bermacam-macam sehingga banyak rasa. Dan itu yang disuka oleh pembeli. Bukan hanya kopi yang dari kebun sini yang hanya 3 rasa, tapi karena ini campuran dari berbagai desa, dari kampung, jadi mungkin sampai 10 rasa bisa diuraikan. Nanti ketemu rasa pisang, rasa nangka, macam-macam. Sesuai dengan tempat. Iya, sesuai tempatnya. Iya. Satu jenis tapi punya rasa Iya. yang beda-beda. Tapi karakter utama kopi Gayo Aceh ini coklat. Coklatnya kuat. Iya. Mungkin kalau belum kita mempelajari sepertinya kan kayak biasa. Tapi kalau kita amati iya kayak ada rasa coklat.